Malam Bang. Yes, let's go Bang. Langsung bacakah kita Bang? Oke. Oke, let's Satu go hari dari satu sini kali Bang. belajar aku mau baca nih Bang. Oke, let's go. 2 paragraf mau nggak? Tapi belajar ya Bang. Ya, sama dong belajar juga kita. Gas kan Bang? Oke. Leadership greatness is achieved by people Oh, who. sorry. Keberatan nggak kalau aku koreksi ininya? Pronunciation-nya. Oke. Ini achieved. Achieved. Achieve. Ya, Achieve. achieved. Achieved by people who regardless of Regardless. regardless of their position choose to inspire others to find their voice. Oke. This is achieved through living the 4 rules of leadership: Yep. organizational greatness. Great. Benar gak sih Great. Bang? Ada great. Greatness. Wih. Oh, sabar guys yang mau join. Ntar. Lanjut bro. Hello, are you there? Is it only me or he doesn't say anything, guys? Ngelag ya jaringan saya Bang. Oh iya, ngelag tadi. Oke, lanjut bro dari sini lagi. Is achieved as the organization take less the final challenge. Bener gak sih Bang? Betul, ini paling Of tackles. Ya. tackles the final challenge of translating their leadership and work, including mission, Mission. Yep. mission, vision, and values. Yes. Kalau boleh tips sedikit nih bang. Kan ada F biasa ya. Huruf F sama huruf V. Nah ini pakainya huruf V ya. Jadi V gitu, tebal. V kayak Vision. V tebal. Nah gitu, vision. Vision and values. Nah gitu, sip. Into the principles or drivers of gimana sih? Execution in an organization, clarity, commitment, transition, enabling, synergy, and accountability. Yes. These drivers. These drivers are also universal, timeless, self-evident, principles. Oke, sip. Principles for organization. Organizations. Masih banyak ya perbaikan. Very good bro. Yang penting coba aja sama saya mah. Thank you bang. Yes, no problem. Aku translate dulu ya guys, karena kita nggak cuma belajar English Indo aja, tapi aku lagi pelajari konten bukunya juga. Karena kepake nih di kerjaan gue. Siapa tahu buat kalian kepake juga gitu. Nanti kita gantian baca-baca, nanti aku yang translate gitu. Cuma kalau dari kalian ada yang mau translate, boleh request aja langsung. Oke, jadi kehebatan pemimpin itu dicapai oleh orang-orang yang terlepas dari posisinya, memilih untuk menginspirasi orang lain untuk menemukan panggilan jiwa mereka gitu. Hal ini dapat dicapai dengan menjalani hidup 4 peran dari kepemimpinan gitu. Sedangkan kehebatan organisasi itu dicapai seiring organisasi itu menaklukkan tantangan tersulit dari menerjemahkan peran pemimpin dan pekerjaan termasuk misi, visi, dan juga nilai-nilai
ke dalam prinsip atau penggerak eksekusi dalam organisasi. Kejelasan, komitmen, penerjemahan, pengaktifan, sinergi, dan juga tanggung jawab. Pendorong-pendorong ini juga universal, nggak termakan waktu, dan juga prinsip yang bisa dibuktikan dengan sendirinya gitu. Berikutnya setelah Bro Kangkung, we have Andreas. Would you please open your Hello. mic? Oh, it's a woman. So it's a sister. Hello there, Yeah. sister. How are you tonight? Hi. Hello. Pretty good. Pretty good. Let's go, sister. Aku izin koreksi pronunciation-nya ya Okay. kalau boleh ya. Oh, of course, absolutely. Yeah, like Betul. that. Kita coba sampai sini dulu, sister. Okay. The diagram that below summarizes the relationship between personal greatness, leadership greatness, and organizational greatness. Organizations that govern and discipline themselves by all three truly hit what you might call the sweet spot. The sweet spot is the nexus where all three circles Pakai circles Nice. overlap. This is where the greatest expression of power and potential is found. When you hit the sweet spot of the racket biasa. of a racket while playing tennis, or of the golf club. Okay, thank you very much, Sister Andreas. Yeah. Is there any question you'd like to ask? Tadi yang circles. Iya. Okay, Pakai circles. Okay, circles. Nah, biar jadi pro nih, circles. Diagram. Summarizes. Oh iya, summarizes. Summarizes. Ini kayak Musim panas. Okay. Yes, betul sekali. Leadership greatness. Okay, thank you ya, Sista ya. Ada lagi? Oke, makasih. Ya, sama-sama. Oke, dah. Oke. Thank you so much. Oke, yang di Discord bernama ChatGPT, tolong ya ChatGPT ya. Off cam aja Kak, berisik ya. Lanjut, let's go. Lala Chan, welcome back. Halo. Good evening, bro. Yes. Kok bro sih? Sorry. Kebiasaan. Tadi sampai record. Let's go. It's your turn now when connecting until the organizations. With a little white bell, you know when you hit it. It is accelerating. It resonates. It just feels right. With no more effort than usual, that connection with the center release a burst of power, and the ball is sent soaring much farther and faster than usual. It is another way of referring to the power that is released when you find your voice as an individual, team, or an organization. Okay, very good. Let's focus on the red highlighted words. This one is not usual, but usual with the Z, pakai Z. Usual. Good, usual. And then the next one. Ini releases. 3 suku kata. Releases. Okay, good. Very good, sister.
Okay, thank you. You're welcome. So, ini aku translate dulu karena udah satu paragraf. Jadi diagram berikut ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hubungan antara kehebatan pribadi, pemimpin, dan juga organisasi. Organisasi yang memerintah dan mendisiplinkan diri mereka oleh 3 hal yang ngena banget yang disebut dengan sweet spot. Sweet spot ini adalah irisan dari 3 lingkaran yang sebelahan. Di sinilah dimana kekuatan dan potensi yang terbaik itu ditemukan. Ketika kamu kena sweet spot, kayak di sweet spot kalau lagi main tenis atau main golf, kamu tuh bakal ngerasa, ini udah bener nih gitu. Ini tuh exciting banget, kayak beresonansi gitu. Dan kerasanya kayak bener aja. Dan gak perlu effort yang lebih dari biasanya, bahwa hubungan dengan intinya itu melepaskan kayak semacam kekuatan dan langsung tuh bisa membuat kita membawa capai tujuan gitu. Ini adalah cara lain untuk mereferensikan kepada kekuatan yang dikeluarkan ketika kamu menemukan panggilan jiwamu sebagai individu, tim, atau organisasi. Gitu, jadi ini gambarnya guys. Kehebatan pribadi, pemimpin, dan juga organisasi. Nanti aja deh bahas mendalam. Kita reading aja dulu. Next up ada Abu Hurairah. Let's go, bro. Is it a bro? Bener kan? Yes, bro. Okay, bro. Let's go, bro. The 4 discipline and until the 20. The 4 disciplines of executions for the X. Okay. There are 4 4 disciplines? and vastly improve teams and organization ability to focus and on and execute their top priorities. We call them the 4 disciplines of execution. Of course, there are tons of factors that influence execution. However, our research suggests that these 4 disciplines represent the 20. Okay. Very good, bro. One little correction from me. Ini tips aja sih, bebas sebenarnya. Ini ada 4. Ini ada vastly. Sama-sama ada kayak F atau V-nya gitu ya. Nah, kalau lebih oke-nya nih bro ya. Kalau yang F gini, itu biasa aja F-nya. 4 gitu. Tapi kalau yang pakai huruf V, itu harus tebel. Si F yang tebel. V, jadi ini bacanya vastly gitu. Vastly. Nah, okay. Vastly. Okay. Tebel gitu. Oke. Thank you ya, bro ya. Next up ada Isnadia Alian. Let's go, Isnadia Alian. Let's go. 1 page, percent until sini deh, a team. Let's go. Percent of activities that produce 80% of results as they pertain to executing consistently with excellence. Consist. Pakai Z. Consistently yes. with excellence on top priorities. Priorities. Nah. You will notice that these 4 disciplines are consistent with and flow out of the 3 areas of greatness. Nah. They are the sweet spot, C for the X,
at the center of the diagram. The power realistic contact point, the set of next step, actionable, rubber meets the road, laser focus, practice that will enable a team and the team. Oke, a team. Oke, good. Jadi cuma A 3 ini aja team. nih. Oke. Consistently, priorities, Priority, and greatness. greatness. Nah, gitu. Okay. Thank you, Isnadia and Alia. Next up, we have 1,000,000 stars. Let's go. I'm gonna ask you to unmute. Yes. Okay. Okay. From here. And From okay. And yep. organization to consistently get result. Below is a summary of these 4 disciplines, 4TX. Discipline number 1. Focus on the widely important. There's a key principle that many fail to understand about focusing an organization. People are naturally wired to focus on only one thing at a time, or at the best vary. Okay, good. Thank you, bro. May I correct your pronunciations a little bit? Yeah. Oke. Tadi ini kan banyak nih. Focusing. Nah, this one is not focus, but it's focus. Focus. Jadi focus. Focus. Nah, gitu, bro. Focus. Good. Satu lagi. Ini bukan wired, tapi wired. 2 suku kata. Wired. Yes, wired. Okay. Is there any more question from you? No. No. Okay. Thanks. Thank you so much for trying, bro. Next up, we have sensation. Dari sini sampai sini. Okay, 1 page more or Wired. less. Or at best, okay. Or at the best very few with the excellent. Suppose you have an 80% chance of achieving any particular goal with excellence. Add a second goal to that first goal, and research show your chances of achieving both goals drop to 64%. Keep adding goals and the probability of achieving them plunge steadily. Juggle 5 goals at once, for example, and you only have a 33% chance of actually getting excellent result for all 4 of them. Oh my god, bro. I have no corrections. You did so well. Thank Did you you, read a sir. lot? I mean, I just appreciate your text because your text is kind of different with another creator. Yeah, it's a bit more hard to read. Yeah. Yeah. That's right. The book we are reading right now is pretty heavy. So yeah. Yeah. But Okay. Thank you, sir. Yes, you're welcome. Yeah. Yeah, so thank you. Sebelum aku lost, mari kita translate dulu ya guys ya. But because I really need the content of the book. So please be patient ya, Humaira and Jihan. 4 disiplin eksekusi disebut 4DX. Jadi ada 4 disiplin nih yang kalau dilatih secara konsisten bisa menutup gap dan secara luas mengembangkan tim dan juga kemampuan organisasi untuk fokus dan mengeksekusi prioritas utama mereka. Kita sebut dia sebagai 4DX. Tentunya ada banyak faktor nih yang mempengaruhi eksekusi. Bagaimanapun juga, penelitian kita bilang bahwa 4 disiplin ini merepresentasikan 20% aktivitas yang memproduksi atau menghasilkan 80% hasil. Seiring mereka
tahan untuk mengeksekusi secara konsisten dengan kesempurnaan di atas terhadap prioritasnya. Kamu akan mengenali bahwa 4 disiplin ini itu sejalan. Sabar sih Belason. And flow out of dan keluar dari 3 area kehebatan. Mereka adalah sweet spot. Ini adalah titik yang mengeluarkan kekuatan, kemudian sekumpulan langkah berikutnya, kemudian aksi-aksi dan juga benang merah. Dan praktik-praktik yang fokus yang akan membuat tim dan organisasi bisa secara konsisten mendapatkan hasil. Di bawah ini adalah kesimpulan dari 4 disiplin tersebut. Mulai dari disiplin 1 nih. Fokus ke hal yang paling penting. Jadi ada prinsip utama yang gagal dipahami oleh banyak organisasi. Orang itu secara natural fokus ke satu hal dalam satu waktu aja. Atau ya beberapa, 1 atau 2 dengan sempurna gitu. Katakanlah kamu punya 80% peluang untuk mencapai tujuan tertentu dengan sempurna. Tambahkanlah tujuan kedua, dan penelitian menunjukkan bahwa peluang kamu mencapai keduanya itu turun jadi 64%. Tambahkan lagi tujuannya dan kemungkinannya makin jatuh ke bawah. Kalau katakanlah 5 tujuan, ya itu kamu cuma punya 33% aja peluang menang gitu. Oke, lanjut Sis Humaira Eshana. Sampai sini aja. Iya, Bro. Ting dong. Dari How Vital Is ya. Ya. How vital it is then to focus diligently and intensely on only a few crucial goals. Some objectives are clearly more critical than others. We must learn to distinguish between what is merely important and what is widely important. A wildly important goal carries serious consequences. Failure to achieve this goal renders all other achievements relatively inconsequential. Thank you, bro. Oke, thank you sister. I have no correction for you. Thank you. Jadi berapa vital sih hal ini tuh untuk secara fokus, secara cerdas dan juga secara intens hanya ke beberapa tujuan paling penting aja. Beberapa tujuan itu jelas lebih kritis daripada yang lain gitu. Kita harus belajar membedakan antara apa yang sekadar penting dan apa yang memang benar-benar penting. Yang benar-benar penting itu bisa memberikan konsekuensi yang sangat serius. Gagal untuk mencapai tujuan ini akan menggugurkan pencapaian-pencapaian lainnya. Next, we have the pro player, Jihan. Come on, Jihan. Consider. Thank you, Aldi. Let's go. Consider the situation of the air traffic controller. At any moment, hundreds of airplanes are in the air, and all of them are important, especially if you happen to be one of them. But the controller cannot focus on them all at once. Her job is to land them one at a time and to do so flawlessly. Even organization is in a similar position. Few can afford the luxury of divided attention. Some goals simply must be landed right now. Masya Allah. Challenge translate nggak nih? Kasih paham sini maksudnya apa sih? Coba. Mempertimbangkan situasi dari air traffic control ATC lah, udah pokoknya tower. ATC lah ya. Pada saat tersebut banyak sekali airplane atau pesawat-pesawat yang ada di udara dan semuanya itu penting. Apalagi khususnya kalau kamu merupakan salah satu dari bagian dari mereka. Tapi para pengatur tersebut nggak bisa tuh cuman fokus ke semuanya saat dalam satu hal yang bersamaan gitu. Tugas dia adalah untuk memberikan mereka untuk landas, right? Ya. Untuk
untuk landing di satu tempat dan biar bisa melakukan dengan sempurna lah. Nah, seluruh organisasi itu punya posisi yang mirip-mirip. Beberapa dari mereka bisa menggapai pembagian perhatian yang secara khusus gitu. Dan Ada beberapa ngikut banyak ngikut. ada notif mas. Dan beberapa tujuan secara sederhana itu harus didapatkan sekarang juga gitu. Oh When gitu the- ya Kak. Aduh terima kasih banyak nih. Translate-nya Iya, kok jangan lupa tetap layar ya guys. sering Dan baca follow sama siapa aku. sih, kok keren banget ya translate-nya ya. Ih, guys, ini sering baca sama NC Prof. Jadi kalian harus sering baca biar berwawasan. Wawasan, Ciao. berwawasan. Yes. Gitu. Let's go lanjut. Oke, thank you, thank you. Yang di Discord sabar dulu ya. Kita masih ada Teh nih di sini. Let's go Teh. Karena sudah menunggu dengan sabar, kita kasih yang banyak nih. Let's go. So how do we know which goals are really important and widely will important. best help us execute our strategic plan? Sorry, strategic pakai J. Okay. Sometimes it is immediately clear and obvious. Oke, sorry. This is immediately. Immediately, okay. Yes. At other times, analysis is needed. The important screen is a valuable strategic planning tools that will help you prioritize your goals by running them through the economic, strategic, and stakeholder screen. In other words, it will help you assess which of all the potential goals will bring the most leverage in terms of economic strategies and stakeholder benefits. You may wish to use the important screen when determining your top goals. This is pathfinding at the cutting edge of action. Okay, thank you. You did well. I just have a few corrections. Just a minor corrections. This one is prioritize. Ya, endingnya ties gitu. Please try to say that. Prioritize. Prioritize. Okay, good. This one is assess. Assess. Okay, good. Assess. Okay. It's all good, sis. Any more questions? No, thank you so much, Bang. Okay, you're welcome, sister. So, let me translate. Jadi, gimana cara kita tahu nih tujuan mana yang paling penting dan yang paling membantu kita mengeksekusi rencana strategis kita? Kadang-kadang ini langsung jelas. Tapi di waktu yang lainnya itu kadang perlu analisis juga gitu. Important screen itu adalah alat perencanaan strategis yang bernilai yang akan membantumu memprioritaskan tujuanmu dengan mensimulasikan kayaknya ya melalui tampilan stakeholders, strategis dan juga ekonomik. Dalam kata lain, ini akan membantumu mengasesi mana tujuan potensial yang akan membawa peningkatan ekonomi, strategis, dan juga stakeholder yang paling penting. Kamu bisa menggunakan importance screen yang tabel di bawah ini untuk menentukan tujuanmu yang paling penting. Nah, ini adalah cara menciptakan visi yang paling terkini gitu. Oke, sekarang TikTok kita istirahat dulu ya. Kita beralih ke Discord yang dari tadi sudah ramai banget.
Let's go. Oh iya, sama-sama Sister T. Bella Swan, are you there? Yeah. Oh, ternyata ada, guys. Let's go. Karena sudah setia menunggu di Discord, mari ku kasih 4 halaman langsung. Beneran nih. Iya. The stakeholder screen. What are the most important things you should do to fulfill the needs of your stakeholders? Customers, employees, suppliers, investors, and others all have a stake in these goals. Consider how the potential goals increase customer loyalty, ignite the passion and energy of your what? Of your people, favorably impact suppliers, vendors, business partners, and investors. The strategic screen consider how the potential goals affect the strategy of the organization, including whether or not the goal directly support the organization mission of or purpose. Leverage core competencies, increases market strength, increases competitive advantage. Ask yourself, what is the most consequential things we can do to advance our strategy? The economic screen, a wildly important goal, must contribute to the overall economics of the organization in some direct or indirect way. Ask yourself, of all your potential goals, which few would bring you to the most significant economic return? Consider the following: revenue growth, cost reduction, improved cash flow, profitability. Even in a non-profit organization, economics are still crucial since every organization must have cash flow to survive. Oke, sudah cukup, Sister. Apa mau nambah? Sudah cukup. Okay, so let me translate so I didn't get lost. Jadi stakeholder screen ini apa sih yang paling penting untuk dilakukan supaya bisa memenuhi kebutuhan para pemegang peran? Customer, pegawai, supplier, investor, dan lainnya itu punya peran gitu di tujuan-tujuan ini. Coba pertimbangkan tujuan potensial ini. Tingkatkanlah kesetiaan pelanggan. Nyalakan semangat dan energi dari orang-orangmu, pegawaimu itu. Berikanlah dampak positif pada supplier, vendor, dan juga rekan bisnis dan investor. Kemudian yang kedua, itu ada strategic screen. Pertimbangkan bagaimana potensial goals itu mempengaruhi strategi organisasi, termasuk apakah tujuannya itu mendukung sepenuhnya misi organisasi atau enggak. Terus apakah meningkatkan kompetensi inti apa enggak. Terus apakah meningkatkan pangsa pasar, terus ningkatin apa tuh kelebihan kompetitif juga apa enggak gitu. Tanyakan pada diri apa sih yang paling berdampak untuk memajukan strategi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ada economic screen. Tujuan yang sangat penting harus berkontribusi pada keseluruhan ekonomi organisasi dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Tanyakan pada dirimu, dari semua tujuan-tujuan potensialmu, yang mana yang akan memberikan dampak terbesar pada ekonomi. Pertimbangan 4 hal berikut. Penghasilan berapa? Pertumbuhannya segimana? Terus pengurangan biayanya, cash flow-nya, dan juga untungnya berapa? Nah, bahkan di dalam organisasi non-profit, ekonomi itu tetap aja krusial gitu. Karena ya namanya organisasi harus cash flow positif dong untuk bisa selamat gitu. Next up ada Bro Yepi, let's go. Sebelum dirimu yapping, langsung aja bro, sikat bro. Putting Suaranya yang semangat boleh nggak bro? putting the goals Nah. through the stakeholder, strategic, and economic screens. Position a clear why behind the what of each goal. In my estimation, a strategic plan will remain vague Vague, ini And vague. vague Ya. and lofty unless is it broken down into the
2 or 3 top priorities are wildly important. Wildly. Widely. Wildly important goals. Stakeholders at all levels of the organization should be involved in the identification of these crucial goals so that they have a greater level of commitment and understand the rationale behind each one. To achieve results with excellence, you must focus on a few widely important goals and set aside the merely important. Merely. Since human beings are wired to do only one thing at a time with excellence, or at best just a few. We must learn to narrow our focus. The reality is far Oopsie, too ini many fokus pakai focus. Nah, Focus. The reality is far too many of us try to do far too many things. Like an air traffic controller, we need to learn to land one plane at a time, to do fewer things with excellence rather than many with mediocrity. To practice this discipline, you must clarify your team's top 2 or 3 widely important goals and carefully craft them to be in alignment with the organization's top priorities. Okay, very good. So Yeah. the corrections are just this one, 4 ya. Vague, wildly, merely, and focus. Okay. Okay. Thank you, bro. Thank you, bro Zana. Jadi menempatkan, silakan masuk request yang mau join. Menempatkan tujuan di posisi di layar ekonomi dan strategi, bukan layar sih tapi bagian dari tabel itu ya, ekonomi dan strategi, itu menempatkan alasan yang jelas di balik apa tujuannya gitu. Menurut estimasiku, rencana strategis akan tetap samar-samar kecuali dipecah nih, di breakdown menjadi 2 atau 3 prioritas paling atas atau yang paling penting. Para pemegang peran di setiap jabatan dari organisasi harus dilibatkan dalam menentukan tujuan-tujuan ini, sehingga mereka punya komitmen yang tinggi dan juga paham rasionalitas di balik setiap tujuannya itu. Untuk mencapai hasil yang sempurna, kamu harus fokus pada beberapa tujuan yang paling penting dan mengesampingkan yang penting biasa aja gitu. Karena manusia itu naturalnya cuma bisa fokus satu aja, kita harus belajar gimana cara mengerucutkan fokus kita. Realitanya, kebanyakan dari kita itu terlalu melakukan secara berlebihan gitu. Kayak air traffic. Kayak ini tower bandara itu loh yang ngatur lalu lintas bandara. Kita harus belajar untuk mendaratkan satu pesawat di satu waktu, untuk melakukan beberapa hal aja dengan sempurna daripada banyak hal tapi biasa aja. Nah, untuk mempraktekkan disiplin ini, kamu harus menjelaskan kepada timmu hal yang paling penting dan juga secara hati-hati membentuk mereka supaya selaras dengan prioritas paling atas organisasi gitu. Oke, yang di Discord udah habis kecuali Belaswan. Giliran Discord udah habis, jadi silakan yang mau baca bareng itu boleh request aja, nanti tinggal ku ACC. Biar nggak bihun lagi yang baca. Woi Afwan, sini naik Afwan. Semua orang mau ya mendengar gue membaca. Ini Jangan kayak pede gitu. lu depan berapa orang.
Ayo semua tap-tap layar yang mau denger aku baca. Nah, ada nih. Mana Rafli Muhammad? Let's go join Rafli Muhammad. Bro, suaranya nggak echo di TikTok, bro. Oh ya? Waduh, oke, Ya. aku jauhin deh. Iya, maaf ya aku Good night. memberikan saran buat semua orang. Jadi biar yang di Discord ngomong TikTok bisa dengar, sebaliknya juga gitu tolong diperbaikin ya, Prof. Iya, terima kasih kakak atas sarannya. Iya, kalau nggak jangan ada yang join, guys. Assalamualaikum, Prof. Good night. Film. Halo. Hello, good night everyone. So, kita giliran yang TikTok nih yang baca. Kita kembali ke satu halaman. Mulai dari Jihan lagi. Let's go, Jihan. Terima kasih Aldi. Oke. Disiplin 2. Discipline 2, create a Ya. Bang, okay. Discipline 2, create a compelling scoreboard. A scoreboard allows you to leverage a basic principle. People play differently when they are keeping score. Have you ever watched a street game of some kind, basketball, hockey, football, when the players were not keeping score? Players tend to do whatever they want. The game stops for a few jokes and playing is not very focused. But when they start keeping score, things change. There's a new intensity. Huddles happen. Play are improvised. Players adapt quickly to each new challenge, and the speed and tempo build dramatically. Ih, keren banget. Belajar dari mana sih kak bacanya? Selancar Ih, itu. sorry. Aku always reading with NC Prof. Kacau. Oke, berikutnya skill tingkat Dewinya keluarin dong. Alright, disiplin nomor 2, create compelling scoreboard. Ciptakan compelling apa tuh, Prof? Menarik kakak, menarik. Ciptakan scoreboard ya, papan skor yang menarik. Sebuah papan skor itu memberikan kamu sebuah leverage apa tuh, Prof? Prinsip yang mengembangkan gitu ya. Oke, sebuah prinsip yang mengangkat kamu untuk sebuah prinsip basic gitu, landasan prinsip, yakni orang akan bermain secara berbeda ketika mereka menghitung skornya. Apakah kamu pernah menonton sebuah permainan atau pertandingan yang ada di jalanan gitu yang cuman main-main doang kayak basketball, hoki, dan juga sepak bola ketika para pemainnya itu tidak menghitung skor mereka? Para pemain itu biasanya itu bakalan melakukan apa yang mereka inginkan, kemudian permainannya itu bakalan berhenti untuk beberapa bercanda-bercandaan, dan the playing Oke, dan permainannya tuh nggak fokus-fokus amat lah gitu. Tapi ketika mereka mulai untuk menghitung skornya mereka, semuanya tuh berubah. Berubah apa tuh? Ada intensitas yang baru. Huddles apa tuh, Prof? Nggak tahu nih. Kita sama-sama cari. Ngumpul. Apa tuh nggak kelihatan? Ngumpul? Huddles, gerombolan kali ya? Mulai orang-orang mulai gitu, nyempil. Huddles adalah berkerumun. Mereka akan melakukan koordinasi yang cepat gitu. Jadi koordinasi itu terjadi, mereka permainannya itu meningkat gitu. Terus para pemain itu beradaptasi secara cepat untuk tantangan-tantangan baru gitu, dan kecepatan dan juga temponya itu dibangun secara bertingkat atau secara cepat, dramatis. Pesat. Pesat. Oke.
Thank you, sis Jihan the Pro Readers. Next up. Sama-sama Prof Aldi. Next up di sini ada Fajrian Haikal Faros. Welcome, bro. How are you? Hello. It's doing good. It's doing good. It's good to hear that, bro. You ready to read? Yeah, maybe. Okay. Maybe. Why don't you just say yes? Because I think like a little bit Hey, no problem. tired. Let's go. Hit it, bro. The same thing. More like the same thing. Fine. The same thing happens at work. We talk without clear measures of success. People are never sure what their goal truly is. Without measures, the same goal is understood by 100 different people in 100 different ways. As a result, team members get off track doing things that might be urgent but less important. They work at uncertain Pace. Motivation flies. Pace, betul, pace. That is why it's so crucial. That is why it's so crucial to have a compelling, visible, accessible, Iya, betul. Oh, did he get disconnected? Hello, bro. Are you there? Oh, I think he got disconnected. What about this? Oh, You listen it's... to me? Okay, yeah, I can You hear hear you me? now. Yep. Okay, I'm sorry. I think I got problem with my connection. No I'm worries, sorry. bro. Tadi sampai mana ya? Sampai For accessible. accessible scoreboard for your strategy, plan and crucial goals. Most work groups have no clear measures of success, nor do they have any way to see how they are doing on the key priorities. Okay, I mean, you read pretty good, bro. The way you pronounce the words are accurate. Oh, really? Though it's slow, but it's very important to read slowly when it's considering this kind of heavy topics. I think you're gonna be good in reading this kind of books, bro. Slow but accurate. Thank you for your compliment. Yeah, no problem, bro. So, please allow me to translate, guys. Thank you ya, bro. Jadi, hal yang sama juga terjadi di pekerjaan. Tanpa ada ukuran yang jelas banget dari kesuksesan, maka para pekerja itu atau orang-orang itu nggak pernah yakin sebenarnya tujuannya apa sih itu perusahaan ini gitu. Tanpa pengukuran, tujuan yang sama ini dimengerti oleh ratusan orang lainnya dalam 1000 cara yang berbeda-beda gitu. Nah, sebagai hasilnya banyak tim yang belok tiba-tiba gitu, nggak sesuai yang tujuan, melakukan hal yang di luar tujuannya gitu. Mereka lebih ngelakuin hal yang urgent tapi kurang penting. Nah, dan juga fase kerja mereka tuh beda-beda gitu. Motivasinya naik turun. Inilah kenapa penting banget untuk punya scoreboard yang bisa diakses, terlihat, dan juga menarik untuk menampilkan tujuan-tujuan krusial dan juga rencana-rencana strategis. Kebanyakan tim pekerja itu nggak punya ukuran kesuksesan yang jelas. Juga mereka nggak punya cara untuk melihat seberapa baik mereka melakukan prioritas paling utamanya gitu. Oh, yeah, bro, this is on the spot reading. If what you meant is the live reading, then yes, it is. Yep, so I guess it's your turn now, bro. You ready? Crew June, how to read your name? I'm not sure. I'm June, by the way. June, hello June. How are you tonight, June? I'm doing great. How about you? Oh, I'm doing good as well. Thank you for asking. So, you ready?
Yes, I guess. Yes, I'll give you around 2 pages. So starting from here. Okay. So, according to our XQ studies, only about 1 in the 3 workers can refer to clear, accurate measures to gauge their progress or success on key goals. And only about 3 in 10 believe that rewards or consequences have anything to do with performance on measurable goals. Obviously, few workers have the feedback system they need to execute with precision. Think of the tremendous motivating power of the scoreboard. It is an inescapable picture of reality. Strategic success depends on it. Plans must adapt to it. Timing must adjust to it. Unless you can see the core, your strategies and plans are simply abstractions. So you must build a compelling, wait, a compelling scoreboard and consistently update it. This is combining pathfinding and aligning at the cutting edge of action. Oh my god, bro. 100% accuracy. You're very good, bro. Honestly. No, not really. Are you not from Yeah. Indonesia? I am not from Indonesia. Oh, that's why. May I know where you're from? I'm from the Philippines, but currently staying here in Thailand. Oh, you're from Philippines, but you're currently staying in Thailand. Oh. Yes, I am. So, yeah. I mean, thank you for coming by, bro. Yeah, thank you, by the Yes, way. I'm I'm just, glad that yeah, a Philippines join our yeah, reading Philippines. sessions. I mean, we are Indonesians, by the way. All of these people here, I like, think are so. joining. Yeah, I think Oh, so. amazing. But it's Yeah, that's good, you why know. there's a lot of like Indonesians really know how to speak and communicate in English Hmm. amazingly. Oh, Yeah. thank you. All right. Yeah, thank you, by the way. Thank you so much, bro. Yeah, please read a lot with me, so I can learn from you, bro. Okay, next time, I guess. Okay, No so worries, bro. okay, so I have to leave. Good night. Have a good one, by the way. Oh, thank you, bro. Have a good day as well. So, jadi artinya gini, guys. Berdasarkan penelitian XQ, hanya sekitar 1 dari 3 pekerja itu yang bisa menjelaskan tolak ukur untuk mengukur progres dan kesuksesan mereka dalam mencapai tujuan utama. Dan hanya 3 dari 10 yang percaya bahwa hadiah atau konsekuensi itu berhubungan nih dengan performa saat mencapai tujuan. Jelas banget nih, beberapa pekerja itu punya sistem timbal balik yang harus dieksekusi dengan presisi. Coba pikirkan kekuatan memotivasi yang luar biasa besar dari papan skor ini. Ini adalah gambaran realita yang tidak bisa kita hindari. Dan juga kesuksesan strategis itu bergantung padanya. Rencana-rencana itu harus beradaptasi sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Timing juga harus ikut adaptasi. Kecuali kamu bisa melihat skornya, maka strategi dan rencanamu itu cuma abstrak aja gitu. Nggak bisa dieksekusi karena nggak kebayang nih. Jadi kamu harus bisa membangun papan skor yang menarik dan juga secara konsisten mengupdate-nya gitu. Hal ini adalah penggabungan dari pembuatan visi dan juga penyelarasan yang dibungkus menjadi sesuatu yang kekinian gitu. Oke, so ada yang di Discord nih, ada Bro Tabo, mari bro. You up for reading? Kita pindah dulu ke Discord ya, yang TikTok. Skip dulu bro, skip dulu bro. Skip dulu, oke sayang Ya. sekali bro, lagi sibuk ya. Thank you for. Oke, kalau gitu Sis Bells 1. Tuh 2, 3, 4, 5. Let's go, habiskan. Kayaknya ini Sis Bells 1 penutup deh guys. Kita bakal lanjut besok lagi. So, let's go Sis Bells 1 from Discord.
Okay, how to create a compelling scoreboard? Oh, Through involvement and strategy modeling, the 7 habits identify the key measures for your organizational or team goals and make a visual representation of them. The scoreboard should make the 3 things absolutely clear: from what to what by when. First, 1. List your top priorities or widely important goals thus your team simply must achieve. 2. Create a scoreboard for each one with these elements: the current result, where we are now, the target. How do we pronounce that? target. The target Duduk result, target. where Target. target the Yes. target result, where we need to be, the deadline by when. The scoreboard might take the form of a bar graph, a trend line, a pie chart, or a Gantt chart, or it might look like a thermometer or a speedometer or scale. You decide, but make it visible, dynamic, and accessible. Remember also that because ants persist, it means Sorry, you might pre-exist. consider pre-access in the bins. You might consider including measures in the scoreboard regarding principle-centered values. Number 3, post the scoreboard and ask people to review it every day, every week as what? As appropriate. Meet over it, discuss it, and resolve issues as they come up. All team members should be able to see the scoreboard and watch it change moment by moment, day by day, or week by week. They should be discussing it all the time. They should never really take their minds off it. The compelling scoreboard has the effect of keeping score in a street game. All of a sudden, the tempo changes. People work faster, conversation changes, people adapt quickly to new issues, and you get to the goal more precisely and rapidly. Oke, Masya Allah. I guess it's just one pre-exist. Cuma itu aja yang kurang accurate. Tapi 99,9%-nya oke. Thank you ya. So, gimana sih cara bikin papan skor yang menarik gitu? Melalui keterlibatan dan juga sinergi, memodelkan 7 habits, dan juga mengidentifikasi ukuran utama bagi tujuan organisasi atau tim dan membuat representasi visual dari mereka. Papan skor ini harus mengandung dengan jelas nih, dari apa, kepada apa, dan kapan. Nomor 1, oh iya sabar ya Bihun. Nanti question and answer after reading. Number 1, buat daftar prioritas teratasmu atau tujuanmu yang paling penting yang harus dicapai oleh tim kamu. Yang kedua, ciptakanlah scoreboard untuk setiap elemen berikut ini. Hasil saat ini, artinya posisi kita tuh udah mencapai target segimana gitu. Yang kedua, target hasil, di mana ujung perjalanan kita. Kemudian deadline, kapan kita harus nyampe ke target itu. Nah, scoreboard mungkin bisa dalam bentuk kayak grafik batang, atau grafik tren yang garis, atau pie chart, Gantt chart, ini ya pokoknya grafik yang bisa menunjukkan progres lah, Gantt chart itu. Kayak ada tanggal-tanggalnya gitu, roadmap. Atau ini bisa juga kelihatan kayak termometer, speedometer, atau skala gitu. Ya kamu aja yang putuskan gitu. Yang penting harus bisa dilihat jelas, dinamis alias mudah diubah, dan juga bisa diakses gitu. Ingat juga bahwa karena ending itu harus ada di depan gitu. Maksudnya tujuannya harus kebayang di awal mau mulai. Kamu mungkin aja mempertimbangkan untuk melibatkan tolak ukur nih dalam papan skor terkait nilai-nilai yang berdasarkan pada prinsip.
Nomor 3, pajang scoreboardnya dan tanyakan orang-orang untuk maksudnya minta orang-orang untuk nge-review itu setiap hari, setiap minggu, atau sesering mungkin gitu. Adakan meeting terkait itu, diskusikan, dan juga selesaikan masalah yang muncul seiring berjalan waktu. Dan juga setiap anggota tim harus mampu untuk melihat papan tersebut dan bisa memantau perubahannya hari demi hari, minggu demi minggu. Mereka harus mendiskusikan itu setiap saat. Mereka nggak boleh lupa itu. Papan scoreboard menarik ini punya efek untuk bisa memantau nih progres perusahaan itu. Nah, tiba-tiba temponya berubah, orang-orang itu kerjanya lebih cepat, ngobrolannya berubah, orang beradaptasi lebih cepat terhadap masalah baru gitu. Dan kamu bisa mencapai tujuanmu dengan lebih tepat dan cepat banget gitu. Okay, I guess that's the end of our reading sessions tonight. Kita udah bahas apa aja nih, banyak banget. Tapi intinya ini adalah soal eksekusi. Jadi di kemarin itu kita udah bahas tentang kalau suatu organisasi mau mencapai tujuan yang begitu besarnya, itu yang dibikin harus 2 nih, yang harus bagus. 1 rencana, yang kedua eksekusi. Kemarin rencana udah dibahas, hari ini bahas eksekusinya gitu. Nah, alat untuk bisa memantau eksekusinya itu adalah si scoreboard ini, compelling scoreboard ini gitu. Dan compelling scoreboard ini isinya adalah kayak semacam tolak ukur atau pencapaian-pencapaian menuju tujuan yang akhir yang paling besar itu. Gitu. Jadi kayak roadmap nih. Dan dalam proses pembuatannya, itu semua orang yang bekerja harus dilibatkan. Nggak boleh orang jabatan atas doang tuh, nggak boleh. Supaya apa? Supaya semua orang di perusahaan atau organisasi itu berkomitmen nih untuk mengerjakan tugasnya. Karena setuju sama apa yang tertulis di situ gitu. Kalau yang bikin cuma atasan doang terus diumumin doang, ya udah biasalah di kerjaan kita mungkin ya, ada yang ngomongin di belakang karena nggak setuju dan akhirnya nggak mau komit ke kerjaan gitu. Nah, terus apalagi katanya ada 4 disiplin nih yang diperlukan untuk mengeksekusi rencana. Yang pertama itu eksekusinya itu adalah dimulai dari tujuan yang paling penting. Dan sampaikan tujuan paling pentingnya itu apa gitu ke para pekerja. Supaya nggak ada yang apa istilahnya nyeleweng atau ngelakuin hal yang di luar jalur yang seharusnya gitu. Itu harus disampaikan dengan jelas ke para pekerja. Simpan itu di scoreboardnya. Dan kalau bisa, karena manusia ini nggak bisa multitasking ya pada dasarnya. Paling multitasking dengan sempurna itu kayak cuma 1 atau 2 hal aja dalam waktu yang sama gitu ya. Jadi tujuan yang paling besar itu harus dipecah jadi 2 atau 3 tujuan yang paling penting gitu. Nah, itu yang ditempel di scoreboardnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah sorry, ternyata tadi baru planning guys. Baru bikin, baru nanti create compelling scoreboard gitu. Oh, ternyata aku udah bahas dua-duanya. Jadi ya udah, intinya gitu guys. Paling tambahan 1 lagi, tujuannya itu harus realistis gitu. Jadi strateginya seperti apa, sistem di perusahaan yang diciptakan harus seperti apa gitu. Dan juga secara ekonomi harus menguntungkan supaya perusahaannya bisa survive gitu. Oke. Ada pertanyaan dari Jihan Bihunisme. Katanya apa nih? How you measure things that is unmeasurable. Itu dibahas di bagian mana ya Kak? Mengukur sesuatu yang tidak terukur. Mungkin kalau maksudnya tidak terukur itu kayak terlalu besar, ya triknya ya dipecah hal yang paling besar itu jadi beberapa bagian kecil supaya bisa terukur. Gitu. Jadi jawabannya adalah dengan di breakdown. Gitu. Itu jawaban simpelnya seperti itu. Nanti untuk detailnya mungkin di next meeting ya. Oke?
Gitu Jihan Bihun. So, for your information guys, buat yang baru join saat ini, yang masih nonton dari awal atau dari tengah-tengah masuk sampai sekarang masih bertahan, terima kasih banyak. Bikin aku jadi semangat juga belajar ya. Kita bisa belajar English bareng, Indonesia juga. Jadi belajar translate, selain bahasa kita juga belajar konten dari bukunya. Karena kebetulan buku yang dibaca ini cukup menarik guys, tentang gimana cara survive secara ekonomis dan juga kepribadian di kerjaan gitu. Judulnya The 8 Habit. Gimana caranya kita menjadi orang yang bisa mencapai tujuan yang kita punya gitu. Jadi makanya aku translate, di akhir aku recap juga seperti apa. Dan ini bukunya sangat panjang dan cukup berat. Tapi nggak apa-apa, kalian yang mau join reading itu kalian tuh cuma perlu baca aja Inggrisnya. Kalau mau translate silakan, aku mengizinkan. Ada yang bantu aku malah seneng. Tapi nggak apa-apa, kalian kalau mau reading aja, belajar bahasa Inggris, Kak, bantu pronounce, itu nggak apa-apa. Aku bakal koreksi pronunciation semua yang baca gitu. Tamu-tamu yang baca itu bakal aku bantu untuk bagusin pronunciation-nya gitu. Dan ini akan diadakan setiap malam jam 10 WIB, 22.00 WIB. Jadi buat kalian yang belum berkesempatan untuk jadi tamu untuk baca bareng di malam ini, nggak apa-apa. Kita tiap hari ada, dan besok akan ada lagi di jam yang sama, 22.00 WIB. So, thank you so much everyone. Kita ketemu lagi besok ya. Aku tunggu semuanya, and have a good night. Semoga kita semua adalah orang-orang yang diridhoi dan juga orang yang beruntung dan bisa sukses ya. Dan terus semangat belajarnya, kita ketemu besok lagi. Okay, that's it from me, Alston, NC Prof. Goodbye everyone. Capek ya sih Belason ya. Aduh, bye-bye. Thank you semuanya. Afwan, jangan lupa tidur Afwan, besok sekolah.